kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 40, demikianlah dikatakan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam mengakhiri tahun 2023, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dalam ungkapan syukur karena kita masih diberikan penyertaannya dari mengawali tahun 2023 sampai dengan mengakhiri. Semuanya itu bukanlah karena kekuatan kita. Semuanya itu bukanlah karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi semuanya itu adalah karena Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam mengakhiri tahun 2023, kita mau diajak bagaimana hendaknya setiap orang percaya itu siap sedia, mempersiapkan dirinya, membekali kehidupannya, bahkan dia harus siap sedia di dalam iman percayanya dan bagaimana menggenerasikan iman itu kepada seluruh keturunannya. Karena yang mau kita ceritakan adalah tentang Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Maka siap sedia adalah bagaimana kita harus mempersiapkan pribadi kita. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita juga harus kita persiapkan. Sehingga ketika tiba waktunya, kita tidak lagi tergesa-gesa. Kita tidak lagi mencari-cari alasan bahwa kita mau membereskan diri atau kita mau mempersiapkan diri. Tetapi mulai saat ini kita mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan harinya datang. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita untuk memasuki tahun baru, untuk memasuki babak baru kehidupan. Maka terlebih dahulu kita lihat kembali bagaimana cara Allah menyertai kehidupan kita di tahun 2023 ini. Kita banyak menghadapi suka duka, kita mendapatkan yang namanya kesuksesan dan juga kegagalan. Tetapi cara Tuhan sangat unik bagi kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi semuanya itu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat untuk menopang setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu sampai dengan saat ini, karena kita telah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan itu, untuk menghadapi berbagai-bagai penderitaan dan juga kesusahan hidup. Tetapi Tuhan yang selalu menyertai kita tetap setia. Karena itu, hendaklah kita siap sedia. Siap sedia untuk apa? Firman Tuhan hari ini berkata, kedatangan anak manusia. Di mana kedatangan anak manusia ini akan diwartakan tentang berakhirnya zaman. Karena akhir zaman ini sudah semakin dekat, maka diperlukan bagi kita mempersiapkan diri. Bagaimana ketika kita merayakan Natal, disuarakan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, menciptakan damai sejahtera di bumi, karena kita adalah orang-orang yang berkenan. Ketika itu disuarakan, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri, menyambut anak manusia yang akan datang.
sehingga ketika kemuliaan Allah itu kita sampaikan, kita kembalikan, tidak lagi kita rampas dari Allah, maka kita akan mencari yang namanya damai. Mencari damai bukan mau mengatakan bahwa kitalah yang paling hebat dari yang lain, tetapi kita akan hidup saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Tidak lagi melihat perbedaan, tidak lagi melihat dari sudut pandang bahwa saya adalah mayoritas atau minoritas. Tetapi di sini kita mau digerakkan melalui kasih setia Allah, supaya damai sejahtera itu tercipta di bumi seperti di sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu menjadikan hidup kita untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana ketika kita mempersiapkan suatu pesta besar, maka kita akan memikirkan segala cara untuk memberikan yang terbaik. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kedatangannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menyangka kapan datangnya. Maka lihat kehidupan kita Bapak Ibu. Mempersiapkan diri itu tidak hal yang merugikan, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk terus memperbaharui diri, untuk terus meningkatkan spiritualitas kita, keimanan kita kepada Tuhan. Maka sebelum kita mengakhiri tahun 2023, marilah kita melakukan perenungan sejenak. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sampai dengan saat ini. Dan ketika kita akan memasuki tahun yang baru, maka persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menggapai hal-hal yang baru yang akan kita lewati. Karena tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu, Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yakinkanlah Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu ketika Engkau telah melayakkan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Sepanjang tahun 2023 sudah kami jalani, dan ketika kami berada di penghujung tahun 2023 ini, biarlah kasih setiamu tetap menyertai dan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami ketika kami memandang tahun yang baru yang akan kami tapaki dan lalui. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mensyukuri segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah setiap orang percaya, biarlah mereka didapatkan sukacita di dalam penderitaan dan juga sukacita. Ketika mereka sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dalam kedukaan, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Ketika kami akan menjalani hari-hari kami, melewati bulan demi bulan, tahun demi tahun, tetapi kasih setiamu selalu menyertai kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan kami untuk melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kuatkan kami Tuhan, dan berikan kami untuk tetap bersukacita, mempersiapkan diri kami menyambut tahun yang baru, dan kami dapat menjalani semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Atas nama keluarga besar Pendeta Aris Chandra Panjaitan dan istri Berubah Pahan, dan juga seluruh pelayan yang berada di HKBP Pringsewu dan HKBP Gisting, mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Horas, horas,
Horas.